Hai Sobat Pintar, Assalamualaikum. Asbabun Nuzul dan isi kandungan Quran Surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat ke-110 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat Madaniyah meskipun turunnya tidak di Madinah. Sebab penggolongan surat Makkiyah dan Madaniyah bukanlah berdasarkan tempat turunnya, tetapi berdasarkan waktu turunnya. Surat yang turun sebelum hijrah ke Madinah merupakan surat Makkiyah, sedangkan surat yang turun sesudah hijrah merupakan surat Madaniyah. Nama surat ini An-Nasr yang berarti pertolongan karena surat ini membicarakan pertolongan Allah. Nama tersebut terambil dari ayat pertama surat ini. Surat ini disebut juga surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, sebagaimana bunyi awal surat ini. Ia juga disebut surat At-Taudi yang berarti perpisahan karena terdapat isyarat dekatnya ajal Rasulullah SAW. Baik, kita baca artinya dulu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Asbabun Nuzul Surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yakni setelah surat At-Taubah. Menurut Ibnu Katsir, Allah menurunkannya di Mina sewaktu Haji Wada. Namun ada pula yang berpendapat surat ini turun sebelum Fathu Makkah. Abdul Razak mengatakan dalam musnafnya dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dia mengatakan, tatkala Rasulullah masuk ke kota Makkah pada tahun Fathu Makkah, maka beliau mengutus Khalid bin Al-Walid. Khalid bersama orang-orangnya berperang melawan barisan Quraisy yang ada di dataran rendah kota Makkah, hingga Allah menjadikan mereka lari tunggang langgang. Kemudian Khalid memerintahkan untuk melucuti senjata mereka. Akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Maka Allah menurunkan ayat, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, hingga akhir surat. Asbabun Nuzul surat An-Nasr ini terkait dengan 2 hal. Pertama, ia mengabarkan kemenangan dan masuk Islamnya orang-orang Arab secara berbondong-bondong. Yang kedua, ia mengisyaratkan telah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan dalam surat ini diturunkan pada pertengahan hari-hari tasyrik. Maka aku mengetahui bahwa hal ini merupakan al-wada atau perpisahan, kata Ibnu Umar. Mengenai asbabun nuzul surat An-Nasr, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa setelah Allah menurunkan surat ini, Rasulullah memanggil Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah menangis saat Rasulullah mengabarkan bahwa ajalnya telah dekat. Lalu Fatimah tersenyum karena Rasulullah bersabda, jangan menangis karena sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang paling awal menyusulku. Hadis riwayat Ad-Darimi dan At-Tabarani, derajatnya hasan. Terkait juga dengan asbabun nuzul surat An-Nasr, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar bin Khattab menyertakan beliau dalam majelis para pahlawan perang Badar. Sebagian pahlawan Badar keberatan Ibnu Abbas dimasukkan dalam majelis tersebut. Lalu Umar pun menguji mereka semua. Apa pendapat kalian mengenai firman Allah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath dalam surat An-Nasr? Allah memerintahkan kita untuk bertahmid dan beristighfar kepadanya jika Dia menolong dan memberi kemenangan. Jawab salah seorang dari mereka. Yang lain diam, tidak ada jawaban yang berbeda. Apakah demikian pendapatmu, wahai Ibnu Abbas? Tidak, wahai Amirul Mukminin. Idza Jaa Nasrullahi wal Fath merupakan isyarat ajal Rasulullah SAW yang Allah beritahukan kepada beliau. Datangnya kemenangan dan Fathul Makkah merupakan tanda ajal beliau. Aku tidak mengetahui tafsir surat An-Nasr ini melainkan apa yang kamu katakan, pungkas Umar. Isi kandungan Quran surat An-Nasr. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ibnu Katsir menjelaskan seluruh ulama sepakat bahwa Al-Fath
Yang dimaksud dalam surat An-Nasr ini adalah pembebasan kota atau Fathul Mekah. Saat itu suku-suku bangsa Arab menunda masuk Islam karena menunggu pembebasan kota Makkah. Mereka meyakini jika Muhammad bisa kembali ke Makkah dan mengalahkan kaumnya, ia benar-benar seorang nabi. Sayyid Qutb mendukung pendapat bahwa surat An-Nasr ini turun sebelum Fathu Makkah, karena ayat ini mengisyaratkan kemenangan yang akan terjadi. Dalam tafsir fi Dilalil Quran, ia mengkompromikan Zahiriyah Nas dengan hadis Ummu Salamah, bahwa ayat ini turun mengabarkan berita gembira pembebasan kota Makkah. Setelah pembebasan kota Makkah, Rasulullah tahu bahwa beliau akan wafat, sehingga memanggil Fatimah untuk memberitahukan dekatnya ajal tersebut. Sejalan dengan pendapat Sayyid Qutb tersebut, surat An-Nasr ini sekaligus merupakan bukti kebenaran Al-Quran, sebab apa yang dikabarkan Al-Quran kemudian benar-benar terjadi. Makkah benar-benar dibebaskan. Dalam surat An-Nasr ini juga menunjukkan bahwa pertolongan Allah dan kemenangan ini didatangkan oleh Allah, bukan kewenangan manusia. Rasulullah dan para sahabat tidak bisa menentukan hasil perjuangan mereka, namun Allah lah yang mendatangkan pertolongan dan kemenangan. Rasulullah melihat secara langsung penduduk Makkah berduyun-duyun masuk Islam, dan beliau mendapatkan berita bahwa penduduk Jazirah Arab juga berbondong-bondong masuk Islam. Setelah Fathu Makkah, penduduk Makkah berbondong-bondong masuk Islam, sebagiannya langsung di hadapan Rasulullah SAW. Orang-orang Arab di luar Makkah dan Madinah juga berbondong-bondong masuk Islam. Selama ini mereka menunggu apakah Rasulullah bisa membebaskan Makkah setelah sekian lama diusir dari tanah kelahiran yang di dalamnya ada Baitullah. Inilah taujih Robbani saat datang pertolongan Allah dan kemenangan darinya. Rasulullah diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Orang-orang beriman tidak boleh sombong dan bergembira secara berlebihan atas kemenangan ini, tapi harus menyadari bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah. Karenanya harus mendekatkan diri kepadanya, mensucikannya, bersyukur kepadanya, dan memohon ampun kepadanya. Sayyid Qutb menjelaskan, bertasbih dan bertahmid atas karunia Allah yang telah menjadikan mereka sebagai pemegang amanat untuk melaksanakan dakwahnya dan menjaga agamanya. Beristighfar dari rasa bangga dan sombong yang kadang-kadang menyelinap ke dalam jiwa saat kemenangan tiba. Juga beristighfar atas perasaan dan sikap yang boleh jadi menyertai saat perjuangan yang panjang dan sekian lama menantikan datangnya kemenangan. Ibnu Katsir menjelaskan, Rasulullah tak hanya bertasbih dan beristighfar. Bahkan pada hari Fathu Mekah, beliau mengerjakan sholat duha 8 rakaat. Sebagian ulama berpendapat disunahkan mencontoh Rasulullah mengerjakan sholat 8 rakaat ketika mendapat kemenangan atas suatu negeri. Sholat itu disebut juga sholat Al-Fatih. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menaklukkan kota-kota di Persia juga melakukan sholat tersebut. Rasulullah mensyukuri nikmat pengampunan Allah ini dengan pengampunan kepada seluruh penduduk Mekah. Beliau memaafkan mereka meskipun dulunya mereka menyakiti Rasulullah. Saat sebagian sahabat berseru, "Hadza yaumul malhamah," yang artinya ini adalah hari pertempuran dan pembalasan, maka Rasulullah menegur dengan bersabda, "Hadza yaumul marhamah," ini adalah hari kasih sayang. Saat penduduk Mekah ketakutan akan dibalas Rasulullah, ternyata beliau memaafkan mereka semua. Rasulullah bersabda, "Siapa yang masuk Masjidil Haram, ia aman. Siapa yang masuk rumahnya masing-masing, ia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, ia aman." Surat An-Nasr mengandung kabar gembira, arahan, dan isyarat masa depan. Kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong Rasulullah dan memberinya kemenangan. Orang-orang pun akan berbondong-bondong masuk Islam setelah kemenangan itu. Surat ini sekaligus memberi arahan ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan tersebut, hendaknya Rasulullah menghadapkan diri kepada Allah dengan bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Yang tidak banyak diketahui, surat ini juga memberikan isyarat akan tibanya ajal Rasulullah SAW. Beliau akan wafat, sehingga sahabat yang tahu seperti Abu Bakar dan Fatimah menangis karenanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.